Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam renungan di hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023. Damai sejahtera Allah tetap menyertai dan memimpin kehidupan kita, sehingga kita beroleh sukacita menjalani kehidupan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kemuliaan dan kasih-Mu tetap nyata di tengah-tengah dunia ini, hingga kami tetap hidup dalam damai sejahtera oleh kasih kemurahan-Mu. Tuhan yang memelihara kami, menolong kami, hingga perjalanan hidup kami hari ini mendatangkan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun dalam hidup ini yang kita kerjakan, bisa saja membawa kita kepada suatu titik, yaitu titik jenuh. Kalau orang yang benar percaya selalu berinteraksi dengan Allah, tentu akan mendahulukan kebenaran Allah. Maka benar-benar bertumbuh semakin dewasa, semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan semakin tidak bercacat dan tidak bercela. Namun kalau sampai jatuh pada titik jenuh, itu berarti isyarat bahwa dia harus bergerak ke level yang lebih tinggi. Atau ia harus mempercepat speed pertumbuhan rohaninya. Sebenarnya titik jenuh manusia itu sebuah peringatan dari Tuhan bahwa ada rongga kosong dalam jiwanya yang tidak bisa diisi oleh siapapun dan oleh apapun kecuali Tuhan itu sendiri. Memang kesibukan yang padat membawa kita pada kejenuhan dan rasa capek. Tetapi harus diingat bahwa pada saat itu pada umumnya pikiran-pikiran jahat atau negatif mulai datang menuntut. Dengan memanipulasi dari sudut pandang yang pendek dan terus menjengkelkan. Bila hidup tidak kuat, maka kita akan semakin dibawa dan terikat pada dunia kegelapan, pemuasan ambisi, sampai akhirnya mengalami kehancuran. Jadi janganlah isi semua waktu hanya fokus pada aktivitas atau pekerjaan secara terus-menerus saja. Tetapi sediakan waktu untuk beristirahat, rekreasi atau kegiatan positif lainnya. Dengan melakukan hal ini kita akan mendapatkan stamina baru ketika memulai hari berikutnya. Saudara dalam nama Tuhan, di dalam kejenuhan dan bermalas-malas diri melakukan aktivitas, jangan pernah melupakan bersaat teduh bersama Tuhan. Waktu bernyanyi dan berdoa adalah waktu yang paling berharga untuk kita dapat membangun kembali relasi yang intim dengan Tuhan untuk mengalami pemulihan. Akui diri keberadaan kita di hadapan Tuhan, karena yang dapat menolong melewati fase kejenuhan adalah Tuhan itu sendiri. Jadi jangan pernah melewati doa walaupun dalam keadaan sangat terpuruk. Jika saja manusia cukup berhati-hati dalam usaha untuk mengatasi kebosanan, mungkin hal-hal yang tidak baik dapat dihindari. Memang jika di satu sisi kita boleh saja melakukan suatu tindakan atau mengambil suatu keputusan, di sisi lain apa yang akan kita lakukan haruslah membawa manfaat yang baik bagi diri kita, bagi sesama, maupun bagi Tuhan. Hari ini pertanyakanlah, apakah saat ini ada rasa bosan dalam hidup? Mungkin hidup kita serba cukup, tetapi hati kita dapat saja kosong. Atau mungkin kita bosan dengan segala persoalan yang kita hadapi. Marilah kita tetap mengambil tindakan untuk menyegarkan hidup dengan bersyukur atas segala apa yang ada. Kemudian tekunlah tetap berdoa agar apapun yang kita lakukan adalah hal-hal yang baik dan berguna oleh cinta kasih Allah kepada kita. Dengan kekuatan daripada Kristus sendiri, maka hidup kita sebagai orang percaya, kita akan disegarkan kembali oleh perjuangan iman, hingga kita dapat semakin dibangun dalam suasana yang baru. Hingga hari ini kita juga beroleh semangat
dan iman yang baru untuk menjalani hari-hari hidup kita. Tuhan menyertai dan tetap Tuhan yang menolong kita. Amin. Nyanyian rohani kita ingat akan nama Yesus. Saudara-saudaraku sekalian, kami mengucapkan selamat berulang tahun. Tuhan yang menambahkan berbagai berkat bagi hidup saudara dan bagi saudara kami yang masih bergumul dengan sakit penyakit dan juga pergumulan lainnya. Tetap kami berdoa, Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang memberkati, serta Tuhan yang menolong hingga kita beroleh damai sejahtera di tengah kehidupan kita. Menjua-jua, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.